Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena akhir-akhir ini banyak bencana dan juga penyakit virus COVID-19 masih merajalela ya. Jadi jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan, yaitu cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, pesan sponsor. Ya, selanjutnya perkenalkan, nama saya Anissa Nafiati Ahmad. Panggilannya waktu sekolah Anissa, tapi di sini dipanggilnya Ustadzah Fian. Gitu. Kenapa dipanggil Ustadzah? Karena saya mendapatkan amanah untuk menjadi guru tahfidz di asrama SMP Ibn Amal. Gitu. Perkenalan selanjutnya, lahir di Semarang, aslinya Semarang, tinggalnya juga di Semarang, gitu ya. Kemudian merupakan alumni TK sampai SMP di Bina Amal. TK-nya angkatan 1, SD, SMP angkatan 2, gitu. Karena waktu angkatan saya belum ada SMA, sehingga SMA-nya melanjutkan ke SMA IT di Solo, yaitu SMA IT Nur Hidayah. Setelah selesai SMA, kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia di Depok, jurusan Matematika Murni. Kemudian selanjutnya mendapatkan amanah di sini menjadi guru asrama, tepatnya guru tahfidz di asrama. Jadi yang mengelola tahfidz kakak-kakak kalian ya, kakak-kakak alumni yang sudah masuk ke SMPT Bina Amal, seperti itu. Kemudian perkenalannya apa lagi ya? Udahlah ya, itu sampai situ perkenalannya. Selanjutnya sebenarnya udah seminggu ya kalau nggak salah dapat kesempatan dari Bu Atika, dari guru SDT Bina Amal, untuk berbagi pengalaman gitu ya, lebih khususnya mungkin tentang pengalaman menghafal gitu. Kalau adik-adik sudah dengar, saya sudah pernah menyetorkan hafalan 30 juz dua kali setor 30 juz gitu. Tapi kalau misalnya ditanyain hafalannya sudah berapa juz gitu ya, masih belum 30, masih belum mungkin gitu ya, masih ada yang harus dimurajaah, harus diulangi, harus dihafal lagi, seperti itu. Tapi sudah pernah menyetorkan 30 juz gitu ya, setoran 30 juz gitu. Mungkin berbagi pengalaman ke proses menghafal kali ya. Yang pertama, jadi saya menghafal sejak TK ya. Di TK Bina Amal kan juga sudah mulai menghafal ya, meskipun masih surat-surat pendek, mungkin Ana sampai Atakasur gitu. Waktu dulu kayaknya saya Ana sampai Atakasur gitu, kalau nggak salah, itu pun belum hafal ya. Kemudian lanjut ke SDT Bina Amal, lulus dari SDT Bina Amal itu membawa 1 juz 30. Sebenarnya dari kelas 5 kalau nggak salah waktu itu tuh sudah selesai juz 30, mau nambah juz 29 gitu kan. Tapi oleh guru tahfidz waktu itu, gurunya Ustadz Huda ya, kalau nggak salah masih di Bina Amal, cuma lupa Bina Amal 1 atau Bina Amal 2 gitu. Nah waktu itu kata ustadznya dimurajaah lagi gitu, diulang lagi juz 30-nya biar benar-benar hafal gitu. Akhirnya ya udah, lulus SD itu bawa 1 juz 30. Selanjutnya masuk ke SMPT Bina Amal. SMPT Bina Amal lulus membawa 7 juz, tapi belum selesai ya 7 juz, 6,5 juz, yaitu 5 juz belakang, juz 26 sampai 30, dan 1,5 juz depan, juz 1 sama setengah juz 2 gitu. Setelah lulus SMP, kemudian lanjutkan ke SMA. Nah, di kelas 3 SMA, sebelum lulus ya, sebelum wisuda itu saya bawa 13 juz. Jadi sudah hafal 13 juz. 5 juz belakang, 26 sampai 30, sama 8 juz depan gitu. Kemudian setelah UN, kalau zaman Ustazah masih ada UN ya, sekarang udah nggak ada UN. Itu setelah UN itu ada libur panjang, lumayan panjang kalau untuk SMA ya, karena UN-nya April. Kemudian
masuk kuliah itu biasanya Agustus gitu, kalau nggak September gitu. Jadi waktunya cukup panjang, dan waktu itu orang tua saya panggil ustazah aja nggak apa ya, orang tua ustazah itu meminta ustazah untuk ikut percepatan. Jadi ada namanya program percepatan tahfidz gitu. Biasanya 20 hari, sebulan gitu, atau 2 bulan gitu ya. Jadi waktunya itu ada jangkanya biasanya, nggak selamanya. Kalau misalnya nggak bertahun-tahun ya, tapi paling cuma sebulan 2 bulan gitu. Jadi waktu itu setelah SMA, ustazah mengikuti kata orang tua gitu ya, untuk mendaftar program percepatan tahfidz seperti itu. Kemudian selama 20 hari itu alhamdulillah bisa menyetorkan 20 juz gitu. Jadi 17 juz yang belum dihafal ditambah 3 juz yang sudah pernah dihafal. Seperti itu. Kemudian alhamdulillah berarti sudah selesai itu setoran pertama ustazah ya, setoran 30 juz pertama ustazah. Selanjutnya setoran kedua itu ketika kuliah gitu. Jadi selama 4 tahun kuliah itu alhamdulillah sekali hatam gitu, sekali hatam setor 30 juz. Seperti itu. Mungkin itu ya proses menghafal. Kalau dari proses menghafal, selanjutnya mungkin lebih ke lika-liku menghafal gitu ya. Mungkin kalau adik-adik dengar gitu kayaknya gampang banget ya setoran 30 juz gitu, menghafal 30 juz gitu. Padahal sebenarnya setiap orang itu pasti punya masalahnya sendiri-sendiri ya, pasti punya ujiannya tersendiri gitu. Kalau ustazah sebenarnya ujiannya itu di hati gitu. Dulu waktu disuruh ikut percepatan itu sebenarnya nggak ikhlas gitu ya awalnya, karena emang niat menghafalnya ustazah itu dulu salah gitu. Ustazah tuh dulu mau menghafal cuma karena ya ini perintah orang tua gitu, akhirnya ustazah menghafal gitu. Padahal sebenarnya nggak boleh gitu ya, harusnya ya menghafal itu diniatkan dari diri sendiri gitu ya, kalau biar lebih mudah gitu, karena orang yang punya tekad menghafal tuh biasanya hafalannya akan lebih mudah gitu. Nah, sedangkan ustazah waktu itu menghafal tuh karena orang tua, seperti itu. Jadi ada galau-galau gitu ya di hati, di perasaan gitu, karena waktu lulus SMA itu teman-teman ustazah kan setelah UN tuh bimbel ya, karena mau masuk kuliah gitu kan. Masuk kuliah, sedangkan ustazah malah ikut percepatan tahfidz gitu, nggak belajar sama sekali buat masuk kuliah gitu kan. Jadi waktu itu tuh sebenarnya ada rasa iri, rasa pingin durhaka gitu, rasa pingin untuk membantah gitu. Tapi alhamdulillah gitu Allah masih kuatkan ustazah untuk jangan gitu, ini perintah orang tua gitu, diikutin aja insya Allah. Kalau kata orang tua saya tuh ketika kita mematuhi perintah orang tua dan dalam agama ya, dalam kebaikan gitu, insya Allah tuh Allah akan mudahkan gitu urusan-urusan lainnya gitu. Dan alhamdulillah ustazah tuh merasakan gitu ketika mau masuk kuliah gitu kan, ustazah semua guru-guru tuh mungkin nggak begitu nyangka gitu ya kalau ustazah tuh bisa masuk salah satu universitas yang cukup bagus gitu ya di Indonesia gitu. Karena memang ustazah nggak mempersiapkan apa-apa gitu, tapi memang ternyata Allah itu membantu lewat situ karena ustazah mengikuti perintah orang tua, seperti itu. Oke, itu kemudian bagaimana sih tips-tips untuk menghafal gitu ya. Yang pertama yang perlu kita persiapkan itu adalah niat gitu. Adik-adik tuh niatnya untuk apa sih gitu? Niatnya untuk harusnya niatnya itu untuk menggapai ridha Allah gitu ya, atau mendekatkan diri dengan Al-Quran, mendekatkan diri dengan Allah gitu. Yang seharusnya seperti itu. Tapi mungkin ada niat-niat duniawi lain gitu. Nah itu disingkirkan dulu gitu ya, dijadiin nomor 2 atau nomor 3 gitu. Niat yang pertama harus tetap karena Allah gitu. Kemudian yang kedua diniatkan untuk memberikan mahkota untuk orang tua, seperti itu ya, karena kan hadisnya itu udah terkenal banget ya. Karena siapa yang
memiliki hafalan Al-Quran 30 juz itu dia bisa memberikan mahkota dan jubah untuk orang tua di akhirat kelak, seperti itu. Itu sih kalau menurut Ustazah niat yang paling penting 2 itu gitu. Terus kemudian selanjutnya adalah bersungguh-sungguh gitu. Bersungguh-sungguh, jadi ya hafalan ya harus sungguh-sungguh gitu. Jangan apa ya, cita-citanya pengen jadi hafizoh gitu, tapi nggak mau susah gitu, padahal ya nggak bisa gitu. Pasti akan ada apa ya, ujian-ujian, kemalasan, jadi tiba-tiba males gitu. Nah itu gimana caranya kita untuk melawan gitu ya, melawan rasa malas gitu. Jadi harus sungguh-sungguh. Apalagi adik-adik kan sekolahnya di sekolah Islam ya, sekolah Islam terpadu di SD Tifin Amal yang sudah ada fasilitas gitu, ada ustadzah yang mau menyimak, kemudian ada jam waktu tersendiri untuk tahfidz gitu. Itu harus disyukuri dan dipergunakan dengan baik gitu. Karena teman-teman ustadzah yang dulunya dari SMP ITER, dari SD ITEK gitu ya, kemudian dia pindah ke sekolah lain, sekolah yang tidak ada hafalannya ya, yang tidak ada setoran tahfidznya, itu mereka juga ngerasa bukan menyesal sih, lebih ke kecewa gitu. Hafalannya itu nggak nambah-nambah gitu, atau bahkan malah hilang gitu karena tidak dimurajaah. Nah berarti ya adik-adik harus bisa bersyukur dan memanfaatkan fasilitas yang ada gitu untuk menambah hafalan, seperti itu. Kemudian tadi yang pertama niat, yang kedua sungguh-sungguh ya, yang ketiga adalah ibadah gitu, perbaiki ibadah. Nah ibadah ini ada 2, ibadah kepada Allah dan ibadah kepada manusia. Nah kalau ibadah kepada Allah ini tujuannya sebenarnya untuk mendekatkan diri kita sama yang punya Al-Quran gitu. Karena misalnya aja nih, kita punya sahabat deket gitu ya, yang deket banget, pasti kalau misalnya kita mau main ke rumahnya atau misalnya kita mau pinjem barangnya, itu akan lebih gampang ya, lebih gampang dikasih gitu, dibandingkan kita mau pinjem barang ke temen yang gak kita kenal gitu, yang gak deket gitu. Itu pasti akan lebih susah gitu. Nah itulah tujuan kita untuk memperbaiki ibadah, yaitu dengan mendekatkan diri kepada yang punya Quran gitu. Ketika kita sudah dekat sama Allah gitu ya, tinggal minta aja sama Allah gitu ya, Allah aku pengen bisa ngafal Quran gitu, berapa juz, misalnya 5 juz, 7 juz, 3 juz gitu ya. Itu kalau misalnya kalian udah dekat, Allah pasti akan lebih mudah memberikan nikmat itu gitu ya, karena kalian juga sudah berusaha mendekatkan diri kepada Allah gitu. Jadi mulai sekarang perbaiki ibadah-ibadahnya gitu ya. Misalnya sholat 5 waktunya masih sering bolong atau sering telat gitu, itu harus diperbaiki. Kalau misalnya udah diingetin sama orang tua ya, ayo mas bangun sholat subuh gitu, langsung bangun gitu ya, jangan dinanti-nanti gitu. Meskipun dulu saya juga gitu ya, tapi menyesal gitu karena semakin awal, semakin lebih kecil ya, semakin dini kalian tuh membiasakan diri untuk bangun pagi untuk sholat, itu akan lebih mudah nanti ketika sudah besar gitu ya. Jadi akan lebih gampang buat sholat tahajud, sholat lain-lain gitu. Jadi perbaiki ibadah-ibadah kita ya. Tuh, terlebih lagi ibadah-ibadah wajib seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ibadah kepada manusia. Ibadah kepada manusia ini bisa dibilang artinya itu apa ya? Perilaku sih, akhlak gitu ya, akhlak kita terhadap orang tua, terhadap teman, terhadap guru gitu, itu juga harus diperbaiki gitu, harus dijaga gitu. Karena ketika kita misalnya menyakiti teman gitu ya, dengan memanggil nama yang tidak dia sukai gitu, misal gendut gitu kan, ya diganti misalnya ganteng gitu. Jadi kayak biar ketika kita membahagiakan orang lain, maka Allah juga akan memudahkan urusan kita, seperti itu. Terus yang kedua akhlak terhadap orang tua gitu ya. Kalau misalnya disuruh sesuatu yang memang tidak menyesatkan gitu ya, ya jangan dibantah gitu. Jangan misalnya, mas ayo nyapu gitu, apa sih mah gitu, jangan gitu ya, tapi dilakukan gitu. Kalau bisa langsung segera dilakukan gitu, karena ketika kita membahagiakan orang tua gitu kan, kalau dalam hadis kan ridho Allah itu ridho orang tua gitu. Ketika orang tua makin sayang sama kita karena kita berbuat baik gitu ya, maka Allah juga akan sayang pada kita gitu, dan akan lebih mudah memberikan nikmat hafal Quran itu tadi
gitu. Kemudian akhlak terhadap guru juga ya, karena kalian masih sekolah online kan ya, jadi ya kalau gurunya lagi jelasin jangan ditinggal mandi gitu ya, jangan ditinggal ngegame gitu ya, tapi didengerin gitu. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada yang bisa diambil, yang buruk-buruk jangan diikuti ya, yang baik-baik bisa diambil manfaatnya, diambil hikmahnya untuk dilakukan juga di kehidupan sehari-hari gitu. Semoga adik-adik semua bisa jadi penghafal Quran yang nggak cuma hafal gitu ya, tapi akhlaknya juga bagus, ibadahnya juga bagus gitu, dan juga akademiknya juga bagus gitu ya. Oke, sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.